Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Termasuk diantaranya adalah nikmat waktu luang, yang mana Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang waktu luang ini. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya adalah ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana manusia lalai di dalamnya. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dari hadis ini sangat menarik, karena Rasulullah SAW mengkhususkan waktu tentang waktu luang ini. Seakan-akan waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu pada umumnya, dan yang kedua adalah waktu luang. Nah, apakah yang dimaksud dengan waktu luang itu? Atau apa makna dari waktu luang itu? Baik, kalau kita bisa melihat, merujuk dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian atau definisi yang bisa kita ambil dari waktu luang, ya. Dari pengertian waktu, pengertian luang, ada beberapa definisi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keadaan kosong di mana tidak terjadi proses atau kegiatan. Yang kedua, saat tertentu di mana manusia tidak melakukan apa-apa. Dan yang ketiga, kesempatan atau tempo yang kosong atau yang senggang seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari ketiga makna dari waktu luang menurut KBBI ini, bisa kita mengambil atau mengindikasikan bahwa waktu luang itu adalah waktu yang kosong di mana tidak adanya kegiatan berlangsung di sana. Ya, tidak adanya kegiatan yang berlangsung pada masa itu. Tentu ini tidaklah cocok dengan keadaan kita sekarang, yang mana sekarang kita berada di era gadget, ya. Yang mana sekarang semua orang melakukan aktivitas di setiap waktunya, gitu. Dimulai dari mereka bangun tidur hingga mereka tidur kembali, dipenuhi dengan aktivitas di gadget mereka seperti itu. Ya. Dan kita tidak tahu apakah mereka itu melakukan kegiatannya yang serius seperti itu, ya, ataukah hanya sekedar bermain atau mereka entertain saja gitu. Tidak bisa kita memastikannya. Nah, maka di sini terjadilah pengaburan, ya, terhadap makna dari waktu luang tersebut, gitu. Karena kalau syaratnya dari waktu luang adalah tidak adanya kegiatan, tentu ini tidaklah tepat ketika kita membawakannya untuk zaman sekarang atau era saat ini, gitu ya. Karena ini adalah era gadget. Nah, jadi kalau tolak ukurnya waktu luang itu adalah tidak adanya kegiatan, maka ini tidak bisa dijadikan
barometer apakah seseorang itu sedang berada di waktu luangnya atau mereka tidak berada di waktu luang, seperti itu. Nah, mungkin lebih tepatnya ya, makna waktu luang itu adalah durasi masa. Nah, durasi masa yang kosong dari kegiatan positif atau yang disebut dengan amalan solihan. Nah, ini mungkin lebih tepat diartikan sebagai waktu luang ya. Ketika seseorang itu melakukan kegiatan yang mana kegiatannya itu ada nilai positifnya atau nilai amalan solihannya di sana, berarti dia tidak berada di waktu luang, seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan kegiatan yang dia minim terhadap nilai positif atau terhadap amalan solihan, tidak ada nilai amalan solihannya di sana, berarti dia berada dalam waktu luang. Nah, mungkin ini lebih tepat kita artikan sebagai makna dari waktu luang itu sendiri. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu luang ini ya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sudah dikatakan tadi ya, pergunakan waktu luang kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Begitulah cara untuk bersyukur ya, melakukan setiap nikmat waktu luang yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah ya. Kalau kita bisa melihat contoh dari Rasulullah dan juga para salafus saleh dulu ya, mereka menghabiskan waktu luangnya dengan belajar, menghabiskan waktunya dengan belajar. Bahkan ada di antara mereka ya yang membaca sambil berjalan, sampai ada yang sampai terjatuh seperti itu. Nah, menghabiskan waktu dengan beramal ya, atau dengan belajar seperti itu. Atau yang paling ringan adalah berzikir ya. Kita lakukan berzikir di waktu-waktu kosong kita ya. Dari rumah sampai ke tempat bekerja, kita isi dengan berzikir kepada Allah. Ini adalah amalan yang paling ringan untuk dilakukan dan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Sehingga tidak ada waktu kita yang terbuang. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan dipertanyakan oleh Allah, ya. Seperti dalam surah At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ya. Kemudian Allah akan mempertanyakan kemana nikmat yang dulu telah Allah berikan kepada kita. Ya. Sangat merugi kita kalau kita membuang waktu yang telah Allah berikan. Lakukan sekarang, ketika Allah memberikan nikmat waktu luang itu kepada kita, lakukan ketaatan itu sekarang, jangan menunda nanti atau besok. Karena nanti atau besok belum tentu lagi waktu itu akan datang kepada kita. Ya. Setelah waktu luang akan ada waktu yang sibuk atau akan ada waktu yang sempit, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil amal." Bersegera dalam beramal, tidak menundanya nanti atau besok. Sekarang waktu kita, sekarang kita kerjakan seperti itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Karena semua akan dipertanyakan oleh Allah. Yang pertama dipertanyakan adalah usia, umur kita, kemana kita pergunakan. Umur sama dengan waktu, ya, kemana kita pergunakan waktu kita dulu hidup di dunia. Jadi sehingga tidak ada waktu yang kosong atau yang terbuang bagi kita sebagai umat muslim, ya. Pergunakan semuanya waktu kita adalah untuk ketaatan kepada Allah, ya. Begitulah orang muslim dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin sekian kultum singkat kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Afaminkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.